ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واقتفى بأثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam dan nikmat iman dan atas nikmat sunnah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini. Walhamdulillah, meski sempat libur ya, lumayan lama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Di antara nikmat Allah Jalla wa Ala ketika memudahkan dan melapangkan hati hambanya untuk menuntut ilmu. Sebab ilmu merupakan harta yang paling berharga. Disebut harta karena Rasulullah SAW menggambarkan ilmu sebagai warisan. Bahwasanya ilmu warisan para nabi, dan para nabi tidak mewariskan kecuali hanya ilmu. Maka barang siapa yang mengumpulkan ilmu, maka dia telah mengumpulkan bagian yang besar. Di samping itu, ilmu tidak membuat pemiliknya lelah dalam menjaganya. Sebanyak apapun ilmu tersebut, pemiliknya tidak perlu capek-capek menjaganya, karena ilmu tempatnya di hati. Ilmu itu tempatnya di hati dan tidak membutuhkan berangkas atau kunci untuk menjaganya. Di waktu yang sama, ilmu menjaga pemiliknya. Di waktu yang sama, ilmu menjaga pemiliknya dari bahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahaya ketersesatan dan bahaya penyimpangan. Karena tidaklah tersesat, tidaklah menyimpang dalam agama kecuali sebabnya adalah jahil, bodoh. Dan ilmu adalah nur, cahaya yang dengannya manusia menerangi jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah ketika seorang hamba diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, dan wajib baginya bersyukur atas nikmat tersebut. Tayyib, kita akan lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Adab Al-Ashraf karya Syekh Dr.
Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Qala al-musannif waffaqahullah, as-sabi'u, yang ketujuh, ruddat tasa'uba mastata'ta, tahanlah oleh antum ketika menguap semampu antum. Tahanlah menguap antum semampu antum. Wa amsik biyadika ala fika, dan peganglah mulut antum dengan tangan. Dan peganglah mulut antum dengan tangan. Wala taqul dan jangan mengatakan Kata beliau, tahanlah menguap antum semampu antum, dan peganglah mulut antum dengan tangan, dan jangan mengatakan Kemudian dijelaskan oleh beliau, zakarul musannif waffaqahullah al-adab as-sabi'a min al-adabil ashrah. Al-musannif menyebutkan, semoga Allah memberi taufik, adab yang ketujuh dari adab yang 10. Jadi pada malam ini kita akan mempelajari adab yang ketujuh dari 10 adab yang ada dalam kitab ini. Wa huwa yata'allaq bi adabi tasa'ub, yaitu adab berkaitan dengan adab menguap. Adab menguap ini menunjukkan sempurnanya agama Islam. Agama Islam mencakup seluruh aspek dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, termasuk masalah adab, sampai masalah menguap pun diajarkan dalam Islam. Ini menunjukkan Islam benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, pencipta manusia. Wa fihi salasu masail. Dalam adab ini, dalam pembahasan ini terdapat 3 masalah penting, 3 poin penting. Fal mas'alatul ula, yang pertama, fi qaulihi ruddat tasa'uba mastata'ta. Pembahasan pertama pada ucapan beliau, tolaklah atau tahanlah menguapmu semampumu. Tahanlah menguapmu semampumu. Maksudnya, apabila Anda hendak menguap, maka tahanlah semampumu. Tolaklah keinginan menguap itu semampumu. Yang dimaksud dengan menguap atau tasawuf sebenarnya kita udah tahu ya, tapi beliau jelaskan di sini. Khuruju hawa'in minal fam duna nafkhin. Keluarnya udara dari mulut bukan karena ditiup. Keluarnya udara dari mulut selain yang ditiup. Ya, itu menguap, sudah kita tahu ya, semua sudah tahu apa itu menguap sebenarnya. Ya jelas, sebenarnya tidak perlu dijelaskan lagi. Di dalam pembahasan pertama ini dijelaskan, idan dafa'a dzalikal hawa min jawfil 'abdi umira bi an yaruddahu. Apabila udara tersebut terdorong
dari lambung, terdorong dari lambung. Maksudnya di sini ketika seorang hendak menguap, karena memang udara itu berasal dari lambung yang terdorong untuk keluar. Ketika itu terjadi, hendak keluar ini udara, maka diperintahkan bagi seorang hamba menahannya. Diperintahkan untuk menahannya semampu dia. Semampu dia. Maksudnya dia tetap menutup mulutnya. Dia tetap menutup mulutnya, tidak membukanya semampu dia. Ini yang dilakukannya. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tasa'ubu minasyaiton." Tasa'ub atau menguap adalah dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyakzim mastata'. Bila di antara kalian ada yang hendak menguap, maka tahanlah semampunya. Maka tahanlah semampunya. Ini yang pertama. Wal mas'alatu tsaniyah. Dan masalah yang kedua, pada ucapan beliau, wa amsik biyadika ala fika, dan peganglah mulutmu dengan tanganmu. Dan peganglah mulut antum dengan tangan. Maksudnya digenggam, maksudnya ditahan mulut itu dengan tangan, untuk memastikan mulut ini tetap posisinya. Karena ini bentuk takkid dari masalah yang pertama. Seolah mengatakan, bila antum hendak menguap, maka tahan jangan sampai terbuka mulutnya. Itu yang pertama. Tapi bila tidak mampu, terpaksa harus terbuka, maka ditutup dengan tangan. Dalilnya hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi." Bila di antara kalian hendak menguap, maka peganglah mulutnya dengan tangannya. Sekali lagi, jika tidak mampu menahan untuk tidak membuka mulut, maka baru kemudian kalau sudah nggak mampu, mulut harus terbuka, maka ditahan dengan tangan. Fa inna syaitana yadkhul. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ilahnya, menyebutkan alasan kenapa harus ditutup ketika mulut terbuka waktu menguap. Karena syaitan akan masuk. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, mana yang lebih afdal? Tangan kanan apa tangan kiri untuk menutup mulut ketika menguap? Kata beliau, wa akmalu ma yusta'malu minal yadaini huna ma yunasibul hal. Dan yang paling sempurna di antara dua tangan kanan atau kiri
adalah yang cocok dengan keadaan. Yang cocok dengan keadaan. Bisa tangan kanan, bisa tangan kiri, lihat keadaannya. Maksudnya kata beliau, fa in kana al-famu mutayyaban laysat fihi raihatun karihah wa la yatasa'adu minhu ma yastaqdar ista'malahu yumnahu. Bila mulutnya harum, bila mulutnya harum, tidak menimbulkan bau enggak sedap, mulutnya harum dan tidak menimbulkan bau tidak enak, wala yatasa'adu minhu ma yastaqdar, dan tidak menimbulkan apa-apa yang tidak disukai, sesuatu yang tidak disukai. Ista'mala yumnahu, dalam keadaan ini dia menggunakan tangan kanannya. Dalam keadaan ini dia menggunakan tangan kanannya. Jadi bila ketika itu mulutnya tidak bau, harum, lagi baik, maka menutup mulut ketika menguap dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Wa in kana yakhruju minhu li'illatin aw ghariya ma yustakdharu wa yustakbahu mimma huwa ada ista'mala yusrahu. Dan bila karena ada alasan tertentu mungkin akan keluar dari mulutnya sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak disukai, yang jelek, ya, sesuatu yang dari kotoran-kotoran atau bau tidak sedap, maka dalam keadaan ini menggunakan tangan kirinya, menggunakan tangan kiri. Jadi tidak bisa dipastikan kanan atau kiri, tergantung keadaan. Tergantung keadaan mulut. Kalau mulut baik, lagi baik pakai tangan kanan. Kalau mulut kotor, pakai tangan kiri. Wal akmal, dan lebih sempurna lagi. Lebih sempurna lagi. Ini kan kita sedang membahas tata cara menutup tangan. Intinya disyariatkan menutup tangan. Kemudian dijelaskan bagaimana tata caranya. Yang pertama, kanan apa kiri? Apa jawabannya? Kanan apa kiri? Tergantung keadaan. Baik. Kemudian berikut yang lebih sempurna lagi, isti'malu dhahiril yadi duna batinil kaffi. Yang digunakan adalah punggung tangan. Punggung tangan, bukan bagian dalam dari telapak tangan. Bukan bagian dalam, tapi punggungnya. Punggung. Bisa kanan, bisa kiri tadi, tergantung. Fayaklibu yadahu wa yada'uha ala fihi. Dibalik tangannya, kemudian diletakkan di mulutnya, ditahan mulutnya semaksimal mungkin, jangan sampai terbuka lebar. Jadi pada asalnya harus ditutup, nggak boleh keluar, ditahan. Nah, ditahan. Kalau ditahan seolah-olah nanti mulut itu penuh dengan udara. Kalau ditahan, nah itu yang sahih, itu yang asal, yang asal. Kalau nggak mampu, terpaksa harus terbuka mulut, usahakan semampu kita tidak terbuka dengan lebar, sekecil mungkin, dengan cara tetap menutupkan punggung telapak tangan, kanan atau kiri sesuai dengan keadaan. Kata beliau, menggunakan membalik tangan kemudian meletakkan di mulut. Li'alla tubashiru batinal kaffi fa in kanatil kaffu yumna. Kata beliau, agar mulut tersebut tidak bersentuhan dengan bagian dalam dari telapak tangan. Agar tidak seperti ini ketika menguap. Ya kan? Kenapa kata beliau? Fa in kanatil kaffu yumna. Karena kalau menggunakan bagian dalam dari telapak tangan dan kebetulan tangan ketika itu adalah tangan kanan,
kana yubashiru biha aklahu wa syurbah. Sementara dia nanti dengan tangan itu akan menyentuh makanannya dan minumannya. Ya kan? Bekas dia menguap, kalau dia menggunakan tangan kanan bagian dalam, nanti tangan ini digunakan untuk ambil makanan dan ambil minuman. Ya, ambil makanan dan ambil minuman. Dan kita tahu ketika menguap itu yang keluar adalah kotor dan bisa membahayakan kesehatan. Maka lebih afdal kata beliau li alla yaj'al batinaha ala fi. Oleh karena itu lebih afdal, lebih utama tidak menggunakan bagian dalam dari tangannya untuk menutup mulut ketika menggunakan tangan kanan. Wa in kanatil yusra, bila tangan tersebut tangan kiri. Tadi kita bilang lebih afdal mana? Lebih aula mana? Lebih utama? Dalam apa luar? Luar. Tadi kalau kanan alasannya karena ini digunakan untuk pegang kanan. Bagaimana kalau tangan kiri? Kata beliau, apabila tangan tersebut tangan kiri, kanat ahra bi qalbi kaffi, maka lebih utama tetap adalah membalik tangannya, tetap begini walaupun tangan kiri. Alasannya apa? Wa an yubashiru bi dhahriha li alla yakuna fi batiniha syai'un mimma yustaqdar min raihati daf'i hajatin wa izalati aw nahwi dzalik. Agar kata beliau pada bagian dalam tangannya, jangan-jangan pada bagian tangannya ada sesuatu yang tidak dia sukai, seperti bau tidak sedap setelah membersihkan kotoran. Karena tangan kiri gunanya diantaranya adalah membersihkan yang kotor-kotor, termasuk istinja, termasuk membuang sesuatu yang kotor dengan tangan kiri. Maka ditakutkan ketika dia menutup mulutnya bau tidak sedap menyengat kena pada dia. Maka lebih utama adalah menutup mulut dengan punggung telapak tangan, baik ketika itu menggunakan tangan kanan dan ketika menggunakan tangan kiri dengan alasan-alasan tadi. Saya ulangi. Jadi lebih afdal ketika menutup mulut dengan tangan menggunakan apa? Punggung, baik kanan atau kiri. Adapun kanan alasannya karena tangan kanan digunakan untuk mengambil makanan. Adapun tangan kiri, sebab tangan kiri digunakan untuk yang kotor-kotor. Khawatir ketika dia menutupnya dengan bagian ini, bagian dalamnya, itu dia mendapatkan bau yang tidak sedap, tidak enak. Baik. Berikutnya, wal mas'alatu tsalisatu, dan masalah yang ketiga, fi qaulihi, pada ucapan beliau, wala taqul dan jangan mengatakan ketika menguap dan lain-lain dengan model-model tertentu. Setiap orang punya seni. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Beliau jelaskan di sini apa yang dimaksud dengan karena ini yang ada dalam redaksi dalam hadis. Dalam hadis yang lain disebutkan ha. Ini menunjukkan setiap orang berbeda-beda. An-nas ajnas. Manusia itu beda jenisnya, banyak jenisnya. Maksudnya sautun yasduru idza tamadal mutata'ib fi fadri fi. Dia adalah suara yang muncul apabila orang yang menguap memperpanjang terbukanya mulut, memperpanjang terbukanya mulut, gitu kan? Sudah nggak bisa dicontohkan, untuk lihat saja orang yang kalau nguapnya panjang, sampai 2 kali, gitu. Terus sendat-sendat ini. Ini tidak boleh, makruh hukumnya, tidak boleh.
Kemudian di sini beliau jelaskan panjang lebar. Kata beliau, fa innaka tasma man kabasa alai tasaub. Sungguhnya antum akan mendengar orang yang sedang menguap. Fastajaba ladaiha yatamatta bihi tasaub mumtaddan hatta yakhruj minhu hadha saut au nahu. Kemudian dia pun menguap, lalu memanjangkan, lalu membuka mulutnya dalam waktu yang lama, maka kamu akan mendengar darinya suara apalagi itu tergantung negara kan ya. Kalau di Arab di sini enggak, wai. Ala kulli sama saja. Ini dilarang, bukan termasuk adab dalam menguap, tidak boleh. Jadi 3 masalah ini sebenarnya berurutan. Masalah yang pertama itu yang paling utama. Apa itu? Menutup mulut, ditahan sekuat mungkin. Bisa. Nanti akan terasa mulut itu banyak angin di sana. Tahan mulut sampai selesai menguapnya, lalu keluarkan. Bisa. Kemudian kalau tidak mampu, memang harus terbuka mulut ini, saking ngantuknya mungkin, capeknya, maka boleh dengan syarat mulut ditutup dengan tangan, yaitu menggunakan bagian punggung. Boleh tangan kanan, boleh tangan kiri, sesuai dengan apa? Keadaan mulut. Bila mulut baik, maka dengan tangan kanan. Bila mulut sedang tidak baik, maka dengan tangan kiri. Ini tingkatan kedua. Tingkatan ketiga ini yang makruh. Yaitu apabila membiarkan tasaubnya, menguapnya berlama-lama sehingga keluar suara maka hendaknya jangan dilakukan. Apalagi yang main-main ayam goreng, nggak boleh, makruh hukumnya. Tayyib, masyarul muslimin jamaah Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita perhatikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menguap, diperintahkan oleh beliau untuk menahannya. Semampu kita. Jangan sampai menguap. Itu maksudnya. Jangan sampai keluar itu angin dari mulut kita. Ini menunjukkan menguap itu dibenci. Menguap itu makruh. Baru tahu ya. Menguap itu makruh dalam Islam. Nah, oleh karena itu ada adab-adabnya tadi. Semampu kita tutup. Kalau memang harus terpaksa menguap, harus ditutup. Dan kalau sudah ditutup, maka hilang hukum makruhnya. Jadi yang makruh adalah kalau dia menguap dan dibiarkan mulut terbuka. Ini hukumnya makruh. Ada beberapa hal yang membuat perbuatan ini tidak disukai. Di antaranya yang pertama, annaha sifatun madmumah. Menguap merupakan sifat yang tidak baik. Yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbul atos wa yakrahu tasa'ub ila akhirih. Kata beliau, sesungguhnya Allah menyukai bersin. Dan tidak menyukai menguap. Allah menyukai bersin dan tidak menyukai menguap. Bukan berarti kita tidak boleh menguap, tidak. Tapi kalau kita tidak menguap, maka lakukan adab-adab tadi. Tutup semampu mungkin. Kalau mampu memang itu yang diinginkan. Kalau memang terpaksa harus menguap, ditutup dengan tangan.
maka boleh yang ketika itu. Hilang hukum makruh. Hilang hukum bahwasanya perbuatan itu tidak disukai. Sebab yang kedua, innaha minasyaiton. Bahwasanya tasawuf itu dari syaitan. Dan selama itu dari syaitan, maka merupakan perbuatan yang tercela. Tasawuf atau menguap itu dari syaitan, dan selama itu dari syaitan, maka tercela. Seperti hadis tadi, at-tasawubu minasyaiton, sampai akhir hadis. Kata Nabi SAW, menguap itu adalah dari syaitan. Yang ketiga, bahwasanya syaitan tertawa dia, mentertawakan seseorang ketika menguap. Seneng syaitan lihat antum tuh nguap kok, angopan terus, dikit-dikit angopan, apalagi di majelis taklim. Seneng dia. Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata." Apabila di antara kalian ada yang menguap, maka tahanlah, tolaklah semampu dia. Tolaklah semampu dia, jangan sampai menguap. Fa inna ahadakum idza tasa'ab dhahika minhu syaitan. Apabila di antara kalian ada yang sampai menguap, sesungguhnya setan tertawa karenanya. Seneng gitu setan ya kan? Seneng dia. Iya. Kenapa setan senang? Kenapa setan senang? Karena menguap itu bukti kalau orang itu lagi malas. Menguap itu saudaranya malas. Di mana ada menguap berarti malas, gitu kan? Ngantuk. Dan setan senang. Hamba-hamba Allah itu malas dari ketaatan, malas dari ibadah. Senang setan. Dan ini adalah sebab yang keempat. Kata beliau di sini, menguap adalah bukti malas yang membuat bahagia para setan. Fa innahu ya'lam, karena setan tahu, idza tasa'abal insan fa innahu yaksal 'anil ibadah wa ta'ah. Setan tahu apabila seseorang menguap, dikit-dikit menguap, bahwasanya dia sedang malas dari ibadah, sedang malas dari melakukan ketaatan. Oleh karena itu intinya, ketika kita hendak menguap, saya ulangi lagi, adabnya cuma 3 tadi kan, 3 saja. Pertama, ditahan, ditolak itu, jangan sampai kita menguap semampu kita. Ingat, menguap dibenci oleh Allah. Ingat, menguap dibenci oleh Allah. Kalau memang tidak mampu, kadang-kadang sangat ngantuk sekali, udah ngantuk, kenyang lagi, berat nih. Maka ditutup mulut, ditutup mulut kita dengan tata cara tadi, boleh kanan boleh kiri sesuai dengan keadaannya, dengan punggung telapak tangan. Kemudian yang ketiga, jangan sampai keluar suara. Itu intinya, jangan sampai keluar suara. Apalagi sampai terdengar wah, susahnya. Apalagi sampai dibuat-buat. Waliyadzubillah. Maka hati-hati. Nah, demikian mungkin apa yang disampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Mungkin kalau yang nggak jelas. Betul. Kan tadi di hadis itu mengatakan jauhi akal. Kebudayaan orang kita itu menggantinya dengan kalimat thayyibah. Apakah itu kalimat thayyibah apa ya? Seperti astagfirullah atau subhanallah. Oh iya. Ada satu pembahasan, sebagian ulama mengatakan itu bid'ah.
mengatakan itu bid'ah karena tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalilnya, itu bid'ah sebagian. Kelewat di sini, dan di sini enggak ditulis oleh beliau. Saya baca dalam artikel lain disebutkan seperti itu. Ada yang mengatakan subhanallah, masyaallah. Maka dijelaskan dan ditakkid bahwasanya itu tidak ada contohnya. Tidak ada dalil yang menyebutkan seperti itu. Maka tidak perlu kita kerjakan. Tidak perlu kita mengerjakannya. Bid'ah Ustaz? Ya bid'ah. Itu adalah bid'ah. Nah. Udah. Nah. Baik, kalau dalam darurat kan? Kalau dalam keadaan darurat ada kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Ya, keadaan darurat membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Jadi kalau sudah keadaan darurat, maafun, insyaallah Allah maafkan. Tapi sekali lagi darurat itu ditakar sesuai dengan takarannya. Kalau sudah tidak darurat lagi, maka kembali kepada hukum asal. Jadi tidak mengapa ketika itu. Ya, mulai lepas bahaya kan, itu maksudnya kan. Jadi tidak mengapa insyaallah. Hah? Berhenti tengah jalan ya. Ini masalahnya ini kan ngantuk berat ini. Iya, kalau anggapannya sampai 10 kali, 15 kali berhenti 15 kali. Enggak nyampe-nyampe. Hairan sahabat. Kalian antum tahu sendiri keadaannya, kalau memang itu darurat tidak mengapa. Boleh. Boleh. Banyak dalilnya. Bahkan makan bangkai pun yang itu pada asalnya haram itu boleh. Dalam keadaan darurat. Banyak contohnya, kaidahnya. Seperti misalkan terkena bencana besar gitu kan, kelaparan melanda, tiba-tiba ada ayam lewat depan, potong langsung makan. Punya siapa dia? Enggak tahu punya siapa. Haram enggak? Haram pada asalnya. Tapi dalam keadaan darurat, kalau enggak makan bisa mati, maka makan yang ada itu. Ketika itu boleh, tapi hanya sebatas dalam keadaan darurat, hanya menghilangkan lapar. Ya, setelah itu kelas taruh dulu, jangan dilanjutkan. Itu kaitannya sama darurat. Nah, betul. Bersendawa beda lagi sebenarnya. Bersendawa beda lagi. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, sendawa itu justru mudaratnya lebih daripada menguap. Oleh karena itu tutup mulut juga, tahan itu sendawa. Apalagi dalam keadaan sholat, dekat dengan orang lain, karena itu mengganggu. Biasanya yang paling sering yang terjadi itu pas bulan Ramadan, sholat tarawih, itu baunya sembarangan. Yang penting kita tahu apa saja yang mengganggu orang lain, maka itu terlarang. Dan Rasulullah SAW bersabda, innal malaikata tata'adda mimma yata'adda bihi banu Adam. Sesungguhnya para malaikat itu terganggu oleh apa saja yang mengganggu manusia. Dalil ini menunjukkan tidak boleh yang seperti itu. Jadi kalau kita tahu ini tidak enak baunya, maka ditahan semampu kita. Atau kalau memang harus sendawa dan kita dalam keadaan sholat, maka semaksimal mungkin kita tutup, kita jauhkan dari orang lain. Kalau saya usahakan saya menunduk dunia. Saya buang jauh-jauh, jangan ke bawah, jangan lain. Tidak dibiarkan itu kan berat itu. Tergantung apa yang dimakan tadi ya. Tergantung apa yang dimakan tadi.
Benar. Ahsan. Tapi ini beda dengan, tidak boleh disamakan dengan ini. Ini beda lagi. Wallahu taala alam bisawab. Berkaitan dengan saya tadi bahas tentang masalah bid'ah sedikit. Mungkin apa bedanya Ustaz? Mungkin gitu kan. Bid'ahnya dengan bid'ahnya penulisan mushaf. Ya kan? Kan enggak ada di zaman Nabi, ada di zaman sekarang. Apa bedanya dengan maslahat gitu kan? Kan mungkin orang seperti itu. Ini kan maslahat, ini kan baik. Kemarin saya yang jalan-jalan itu dapat ilmu, masya Allah bermanfaat sekali kaitan dengan perbedaan tipis antara maslahat dengan bid'ah, khususnya kaitan dengan wasilah. Contoh, azan dengan pengeras suara. Ada nggak di zaman Nabi? Ada nggak di zaman Nabi azan pakai pengeras suara? Ada di zaman sekarang? Bid'ah nggak? Ada di zaman Nabi. Nggak ada di zaman Nabi. Tayyib. Salat tarawih berjamaah sebulan penuh, ada nggak di zaman Nabi? Sebulan penuh ada nggak di zaman Nabi? Dilakukan sekarang? Bid'ah bukan? Bid'ah dalam bahasa. Mana bid'ah dalam bahasa? Nggak ada di zaman Nabi, ada di zaman sekarang. Bukan bahasa itu. Nah, bid'ah bukan? Nah, sekarang saya kasih tahu sekarang. Tayyib. Berkaitan dengan wasilah, ini kan wasilah. Tidak semua bid'ah. Ada yang bid'ah, ada yang bukan. Dilihat pada dua sisi. Ada dua poin penting yang harus diperhatikan untuk mengetahui apa ini bid'ah atau bukan. Dua poin penting. Yang pertama faktor pendorong, yang kedua penghalang. Pendorong dan penghalang, dua toh. Kemudian ada tiga kaidah. Ada tiga kaidah setelah itu. Yang pertama, ini berkaitan dengan nggak ada di zaman Nabi, ada di zaman sekarang karena maslahat. Ada di zaman Nabi, ada di zaman setelah Nabi karena maslahat. Pertama, bila faktor pendorongnya ada, faktor pendorong untuk melakukannya ada, tapi ada penghalangnya, maka boleh. Yang kedua, ada faktor pendorongnya, nggak ada penghalangnya. Ada faktor pendorong, nggak ada penghalang. Ini yang bid'ah. Yang ketiga, tidak ada faktor pendorong. Ini tidak bid'ah. Kita praktekkan. Maksudnya, yang pertama kan kita langsung kita praktekkan ya. Sudah? Dari tiga itu kita praktekkan. Kaitan dengan apa dulu? Dengan adzan dengan pengeras suara. Adzan dengan pengeras suara. Atau haji pakai pesawat. Adzan dengan pengeras suara. Faktor pendorong untuk melakukannya di zaman Nabi ada enggak? Saya tanya dulu ya, ada. Yang lain harus paham dulu. Pendorong untuk menggunakan pengeras suara di zaman Nabi SAW ada nggak? Ada. Buktinya apa? Bilal naik ke atas, ya kan? Karena pendorongnya adalah agar suara adzan terdengar semakin jauh. Ada. Yang kedua, lihat penghalangnya. Ada nggak penghalangnya di zaman Nabi? Untuk adzan dengan mikrofon, ada nggak penghalangnya? Ada. Apa itu? Nggak ada mikrofon, ya nggak ada listrik, nggak ada mikrofon, ada penghalang. Berarti masuk ke yang apa? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Artinya ketika ini pendorongnya ada untuk melakukannya karena ada maslahat maksudnya. Yang kedua tidak ada penghalang. Ketika penghalangnya nggak ada maka boleh. Mikrofon sudah ada berarti hilang penghalangnya. Paham? Maka begitu juga umroh haji menggunakan pesawat terbang sama dengan mikrofon ini.
Jadi kalau antum dapati disamakan dengan adzan pakai mikrofon, haji berarti jangan, kalau haji pakai onta. Itu suruh belajar dulu. Baik. Contoh berikutnya kaitan dengan sholat taraweh sebulan penuh berjamaah. Ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Nabi sholatnya cuma 4 hari itu, 3 hari. Tayyib. Kembali lagi ke kaidah. Lihat di faktor pendorong. Di zaman Nabi, faktor pendorong untuk melakukan sholat tarawih sebulan penuh ada nggak? Ada nggak? Caranya begini. Lihat di zaman kita sekarang. Kita sholat tarawih sebulan penuh, apa pendorongnya? Memakmurkan bulan Ramadan, menyemarakkan bulan Ramadan dengan ibadah. Itu ada nggak di zaman Nabi? Ada nggak di zaman Nabi? Ada pastinya. Sahabat lebih semangat dari kita. Apa kita ini? Ada nggak di zaman Nabi? Ada. Faktor kedua, penghalangnya. Ada nggak penghalangnya? Ada nggak penghalangnya Nabi melakukan sebulan penuh? Ada. Berbeda. Sekarang mulai berbeda pendapat. Ada nggak? Apa? Ahsan. Takut diwajibkan. Nabi jelaskan dalam hadis itu. Takut diwajibkan. Baik. Setelah Nabi wafat, masih ada nggak penghalang itu? Sudah nggak ada ketika Nabi wafat. Maka boleh nggak? Boleh. Sudah mulai pinter nih. Baik. Satu lagi tentang penulisan Al-Quran dalam satu mushaf. Di zaman siapa? Abu Bakar. Mushaf itu dijadikan satu bacaan. Di zaman Utsman itu dijadikan satu bacaan. Adapun pengumpulannya dalam mushaf itu zaman Abu Bakar dulu. Tapi masih banyak qiraah-qiraah. Masih banyak versi-versi. Di zaman Utsman karena ada ini perselisihan sehingga bertengkar, saya benar saya ini, maka dijadikan satu. Jadi di zaman Abu Bakar. Baik. Enggak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dilakukan oleh Abu Bakar. Beda bukan? Beda bukan? Dilihat dulu lah, kita kan sudah belajar kaidahnya. Faktor pendorongnya untuk mengumpulkan dalam Al-Quran di zaman Nabi ada enggak? Ada enggak? Mulai gelisah ya. Ada enggak faktor apa? Saya tanya sekarang. Ketika Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, pendorongnya apa? Takut hilang kan? Takut hilang karena banyak penghafal yang meninggal. Di zaman Nabi ada enggak itu? Ada enggak perasaan takut hilang itu? Enggak ada. Kenapa? Nabi masih hidup ya. Lupa, tanya langsung. Berarti ada enggak pendorongnya? Ini masuk kaidah ketiga. Jadi di zaman Nabi kalau enggak ada pendorong melakukannya, kemudian ada di zaman sekarang karena maslahat, maka boleh. Itu kaitan dengan wasilah. Bukan Al-Qur'annya ya, tapi wasilahnya. Wasilah. Ini kan mengumpulkan Al-Qur'an dan Sunnah itu kan wasilah. Wasilah untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Karena Allah Ta'ala berfirman, karena Allah Ta'ala memerintahkan menjaga Qur'an. Allah Ta'ala memerintahkan untuk menjaga Al-Quran. Penjagaan Al-Quran itu dengan hati dan dengan tulisan, dengan mushaf. Nah, wasilahnya seperti apa? Seperti ini diantaranya. Tayyib. Tayyib. Apa lagi sekarang? Kaitan dengan Maulid Nabi. Tayyib. Acara maulidan atau tahlilan aja. Acara maulidan. Tayyib. Maulidan pertama gini, maulidan ibadah bukan? Kita isinya itu ibadah bukan? Ibadah. Isinya ibadah kan? Untuk menyanjung Nabi, untuk iya kan? Untuk menunjukkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ibadah. Nah, kemudian dikemas dengan acara itu. Kan yang kemasan ini artinya kan wasilahnya. Ini yang kita bahas, kemasannya tadi. Baik. Itu enggak ada di zaman Nabi pasti. Tapi ada zaman sekarang. Baik. Kita kembalikan sekarang dengan kaidah itu. Ya, dengan kaidah itu ya. Faktor pendorong untuk mengadakan acara seperti itu di zaman Nabi ada enggak? Ada enggak? Baik, kita kembalikan. Faktor yang melakukan itu di zaman ini apa? Menunjukkan cinta kepada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada nggak di para sahabat? Cinta kepada Nabi ada nggak di para sahabat? Ada, lebih besar daripada kita cintanya. Yang pertama. Yang kedua, lihat, berarti ada kan faktornya kan? Yang kedua, penghalangnya ada nggak yang menghalangi para sahabat sekaligus Nabi sendiri yang masih hidup untuk melakukannya, untuk membuat acara seperti itu? Ada nggak penghalangnya? Ada nggak? Ada yang menghalang-halangi gitu, orang kafir Quraisy. Nah, sementara Fathul Mekah sudah menunjukkan Islam itu berkuasa, ada yang menghalangi? Nggak ada. Berarti masuk kaidah yang kedua. Masuk kaidah yang kedua. Begitu. Acara mungkin selamatan orang yang meninggal. Udah aja kita aja masuk kaidahnya. Acara selamatan orang meninggal. Gak ada zaman Nabi, ada zaman sekarang. Apakah ini masuk masalah atau bid'ah? Praktekkan. Di zaman Nabi ada nggak faktor pendorongnya? Sekarang saya kembalikan di zaman ini. Orang itu melakukan selamatan, pendorongnya apa? Karena ada orang meninggal, ingin mendoakan orang meninggal, ya ingin memintakan ampunan untuk orang yang meninggal dan lain sebagainya. Itu ada nggak di zaman Nabi SAW? Ada nggak? Ada lah. Oh, lowong antara sahabat dengan yang sahabat sangat kuat sekali kok. Yang meninggal juga keluarganya kok. Sama ada. Baik. Faktor kedua, ada nggak penghalang Nabi atau sahabat melakukannya di zaman itu? Nggak ada. Berarti masuk kaidah yang kedua. Mudah? Insyaallah bisa praktek. Nah, gitu caranya ya, kawan. Biar nggak bingung. Biar nggak antum suruh naik haji pakai onta nanti. Allah taala alam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا